Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hiam Nishabun dengan stambuk D1 C12027 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo akan menjelaskan bisnis plan cupcake pisang. Latar belakang, dengan pesatnya perkembangan zaman dan teknologi, sekarang orang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan di luar karena adanya kecurigaan penggunaan bahan kimia yang berbahaya pada makanan. Untuk itulah, cupcake pisang dapat dijadikan bisnis plan yang merupakan hasil olahan dari tepung terigu dan berbahan dasar pisang yang sehat untuk dikonsumsi. Rasanya yang enak dan variasi bentuknya yang unik mampu menarik minat konsumen. Keunikan dari produk ini adalah dari segi bahan dasarnya, yaitu pisang Ambon dan dibuat dengan tepung terigu yang berkualitas tinggi dan mudah didapatkan. Selain itu, usaha cupcake ini ketika sudah berkembang akan diadakan inovasi rasa yang berbeda-beda, seperti rasa keju, coklat, vanila, dan lain sebagainya. Keunggulan tersebut akan dimulai setelah memperoleh informasi pasar. Jika aneka rasa tersebut yang bervariasi dapat dijalankan dan dapat menarik minat konsumen, maka dimulailah melakukan inovasi dalam usaha sehingga konsumen tidak akan merasa bosan. Lokasi penjualan itu dipilih tempat yang ramai dan mudah dijangkau serta aman. Saat ini kuliner sangat diminati oleh masyarakat dengan aneka cita rasa dan keunikannya. Oleh karena itu, saya tertarik membuka usaha cupcake pisang untuk dijual karena rasanya yang khas, lezat, dan diminati masyarakat. Selain itu, dapat dijadikan bingkisan yang unik. Visi dan misi. Visinya itu menjadikan cupcake pisang sebagai usaha terkenal dengan berbagai rasa dan bentuk yang unik, bervariasi untuk memuaskan konsumen. Misinya yang pertama mengutamakan kualitas dalam pelayanan, kedua mengembangkan usaha di beberapa tempat strategis lainnya untuk memperluas usaha, tiga berorientasi pada kepuasan konsumen, keempat mengembangkan inovasi baik dalam produk maupun pelayanannya, kelima menambah wawasan tentang cara berbisnis cupcake, keenam mempertahankan kemampuan dalam kualitas produk. Ruang lingkup usaha dan tujuan, usaha ini termasuk usaha kecil yang akan dijual di daerah Kendari dan sekitarnya. Tapi seiring dan berjalannya waktu, usaha ini bisa menjadi besar karena kalangan manapun itu bisa menikmati cupcake ini, terutama bagi yang menyukai pisang dan coklat. Tujuannya yang pertama mendapat keuntungan, kedua membuat produk makanan yang mempunyai inovasi baru dan disukai seluruh kalangan masyarakat. Ketiga, memanfaatkan dan meningkatkan hasil olahan dari pisang Ambon dan tepung terigu menjadi produk makanan yang bervariasi dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Sebagai salah satu makanan alternatif pengganti cemilan yang mengandung karbohidrat yang enak, sehat, dan bergizi. Keempat, memperkenalkan hasil olahan sendiri agar masyarakat mengetahui cupcake pisang ini mempunyai nilai cita rasa yang tinggi. Produk jasa yang dihasilkan. Inilah keistimewaan cupcake pisang, yaitu yang pertama rasanya yang lezat dan bergizi, dua harga relatif terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, baik di kalangan anak-anak, remaja maupun orang tua. Tiga, disajikan dengan berbagai macam bentuk dan rasa. Keempat, harganya itu sesuai pasar. Dan kelima, pemesanannya bisa melalui online dan siap antar. Tujuan penyusunan bisnis plan yang pertama sebagai pedoman untuk terus mengembangkan bisnis. Kedua, memahami struktur dan strategi pemasaran serta perusahaan yang lebih baik lagi. Ketiga, untuk memprediksi perhitungan keuangan bisnis. Keempat, sebagai pedoman untuk memasarkan bisnis. Kelima, sebagai pedoman menjalankan bisnis. Keenam, untuk mengetahui detail pasar yang diinginkan. Tujuh, untuk mencatat flow keuntungan bisnis. Analisis persaingan usaha. Setiap kegiatan untuk memulai usaha harus mengukur kemampuan terhadap lingkungan atau pesaing, yaitu melalui analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan dari cupcake pisang ini yaitu dari buah pisang yang masih jarang dijual, sehingga besar kemungkinan usaha ini untuk menjadi usaha yang cukup besar. Bahan produk yang terjamin sehat dan higienis, mempunyai ciri khas tampilan dan rasa yang berbeda dengan usaha cupcake ini. Yang lainnya yaitu rasa yang bervariasi serta harga yang cukup terjangkau. Produk ini dibuat dengan bahan yang berkualitas tinggi, serta buah pisang yang sangat mudah didapatkan. Dua, weakness atau kelemahannya itu tidak dapat bertahan lama. Produk yang mudah ditiru, tidak cocok bagi konsumen yang tidak suka buah pisang dan coklat. Tiga, opportunity atau peluang. Tempat strategis, ciri khas menu dan tampilan cupcake yang unik dan dibuat sesuai selera. Menjadikan usaha ini sangat menjanjikan. Budaya masyarakat yang konsumtif, di Kendari belum terlalu banyak yang menjual cupcake, sehingga mempunyai peluang besar untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keempat, ancaman atau threat. Banyak saingan yang namanya itu sudah melambung lebih tinggi dan dikenal oleh konsumen. Harga bahan baku itu sewaktu-waktu dapat berubah dan naik sehingga menyebabkan
harga cupcake pisang ini juga dapat naik yang akan mengurangi pembeli. Analisis KT yang pertama produk, The Brand Cupcake Pisang Quality yaitu tanpa bahan pengawet, packingnya itu menggunakan kertas cup. Kedua, price harga awalnya itu dijual langsung konsumen dan harga 5.000 per piece. Ketiga, promotion itu misalnya pertama melalui personal selling, itu melalui mulut ke mulut dan akan terus berkembang. Kedua, media online dapat dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kemudian dilakukan masa promosi selama 2 minggu. Pada setiap pembelian satu paket dengan isi 6 piece akan diberikan diskon 5% dari harga tersebut. Kemudian place atau tempat yang dipilih yaitu Jalan Suprapto, tepatnya di Kota Lama, Kendari Candi, di pinggir jalan raya yang mudah dijangkau. Deskripsi tentang usaha. Jenis usaha itu berupa usaha rumahan yang menjual makanan ringan dan lezat, bergizi dan disajikan dengan berbagai rasa, di antaranya rasa original, cupcake pisang rasa keju, coklat, vanila, strawberry, green tea, coffee, dan taro. Aspek produksi, alat-alat yang digunakan yaitu gas, kompor gas, oven, mixer, wadah, dan cetakan kue. Bahan yang digunakan itu pisang, terigu, telur, pewarna makanan, baking powder, soda kue, susu cair, gula, garam, buttercream, dan coklat. Aspek pemasaran, dan segmentasi pasar yang pertama geografi, wilayah yang dijadikan target yaitu wilayah Kendari. Alasan wilayah ini itu karena bahan-bahan itu dapat mudah didapatkan dan belum ada yang menjual cupcake pisang. Kemudian akan perluas usaha ke wilayah-wilayah lain. Dua, demografi. Berdasarkan demografi, secara besar tertuju pada kalangan pelajar, mahasiswa, masyarakat, dan lingkungan sekitar rumah. Sasaran dan target pasar. Yang menjadi sasaran saya adalah seluruh masyarakat dari segala usia. Untuk itu, saya memulai promosi pada rekan-rekan saya melalui media online, karena di masa pandemi ini, kita tidak dapat bertemu secara langsung dengan orang banyak. Saya menganggap promosi akan lebih efektif melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Hal ini bermaksud untuk memberi kemudahan dalam pemesanan dan pembelian produk. Aspek permodalan, total harga bahan yang digunakan itu Rp1.120.000. Masing-masing jumlah itu dikali 4 minggu atau 1 bulan. Harga per unit, harga jual cupcake pisang yaitu 5.000 per piece untuk ukuran medium dan 2.500 untuk ukuran mini atau kecil. Target penjualan cupcake pisang per hari itu 10 box. Dalam satu box terdiri dari 6 piece untuk ukuran medium dan 12 piece untuk ukuran small atau mini. Dengan total harga itu per box Rp30.000. Analisis keuntungan, hari operasional kerja penjualan yaitu Senin sampai dengan Minggu. Pendapatan harian 5.000 dikali 6 piece dikali 10 box yaitu 300.000. Untuk pendapatan bulanan 300.000 dikali 30 hari yaitu 9 juta. Perkiraan keuntungan per bulan 9 juta dikurang 1.120 itu sebesar 7.880.000 rupiah. Jika diasumsikan penjualan 1 tahun konstan, maka pendapatan yang akan dicapai 9 juta dikali 12 itu 108 juta. Dan dengan biaya variabel 1.120 kali 12 itu 13.440.000 rupiah. Maka laba kotor yang akan dicapai dalam 1 tahun 108 juta dikurang 13.440.000 rupiah itu 94.560.000 rupiah. Cukup sekian dan terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.